Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam channel kebanggaan masyarakat wilayah Kuningan Timur, tepatnya channel DKM Masjid Al Anwar Cibimbing Kuningan Jawa Barat. Kali ini kita akan bersama-sama sharing, berbagi. Tentu banyak hal yang memang perlu kita sharingkan, berbagi dari kami mungkin untuk semuanya atau dari pemirsa semua untuk kami. Pada kesempatan ini kita mungkin sudah sama-sama memahami, sama-sama mengakui bahwa ada 3 unsur penting kita sebagai umat Islam dalam praktek mengamalkan syariat kita, menjalankan agama kita sebagai umat Islam. Nah, bagaimana Islam kita menjadi sempurna? Bagaimana Islam kita itu menjadi hal yang bisa memperbaiki semua dimensi yang ada pada diri kita? Tentu rukun dari agama Islam itu sendiri harus semuanya dijalankan, harus semuanya diamalkan, harus semuanya dipahami. Oke, rukun Islam, rukun agama Islam, mohon maaf, ada rukun Islam, ada rukun agama Islam. Nah, rukun Islam itu ada 3. Yang pertama adalah rukun agama, ya, rukun Islam. Rukun agama itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk masuk Islam secara kafah, keseluruhan. Artinya kita harus menjalankan 3-tiganya. Syariat Islam kita jalankan, keimanan kita yang terdapat di rukun iman kita juga amalkan, dan yang terakhir adalah ihsan. 3-tiganya harus ada, 3-tiganya harus kuat, 3-tiganya harus dilaksanakan dengan ilmunya, dengan prakteknya. Kalau salah satunya saja atau sebagian ada yang kita tinggalkan, maka Islam kita belum sempurna, belum menyeluruh. Kita hanya menjalankan Islamnya saja, rukun Islam, ya. Atau mungkin kita kurang dari sisi yang lain, dari Islam, dari imannya atau ihsannya. Makanya 3-tiganya kayak tripod nih yang ada di hadapan kita. Kebetulan ini pakai tiang kamera. Tiang kameranya itu ada 3. Ada 3. Nah, 3-tiganya harus sama kuatnya, sama tingginya, sehingga mampu menopang dan menghasilkan hasil yang kita kehendaki. Untuk hukum syariat agama Islam, agar kita paham, agar kita tahu dengan sebetul-betulnya, itu kita bisa mempelajari ilmu fikih. Banyak kitab karya para ulama tentang ilmu fikih, menjelaskan bagaimana wudhu, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya. Untuk memperdalam keimanan kita, bagaimana keimanan kita itu betul-betul mengkristal di dalam jiwa kita, maka kita juga bisa mempelajari ilmunya, yaitu ilmu tauhid, ya, ilmu kalam. Kitabnya juga banyak. Ulama dan pesantren yang mengaji kitab itu juga sangat banyak. Nah, yang terakhir adalah ihsan. Ini kaitannya dengan rasa,
bagaimana kita dalam menjalankan syariat Islam, bagaimana kita dalam memperdalam keimanan, betul-betul terasa, menembus di dalam diri kita dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu untuk memperdalam ihsan kita itu disebut dengan ilmu tasawuf, ya. Ilmu tasawuf. Praktek untuk apa sih ilmu tasawuf ini? Ilmu tasawuf adalah huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi mamduduha wa madmumuha wa kaifiyatu tathiriha minal madmumi minha wa tahliyatiha bil idissab bimahmudiha wa kaifiyatus suluki wassairi ilallah. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu di mana dengan ilmu kita bisa mengetahui, merasakan keadaan hati kita, keadaan nafsu kita. Kita ini dalam diri kita ini banyak benarnya atau banyak salahnya, banyak sifat terpujinya atau banyak sifat tercelaknya. Tentu yang tahu hati kita itu adalah diri kita sendiri. Saudara kita, tetangga kita, bahkan mungkin teman kita yang paling dekat duduk di samping kita pun tidak tahu dengan isi daripada hati kita. Yang tahu dari hati kita adalah diri kita sendiri. Nah, ilmu tasawuf ini bagaimana kita bisa mengontrol hati kita. Ini hati kita lagi baik atau lagi jelek, lagi banyak suudonnya atau lagi banyak husnudonnya, lagi ikhlas atau lagi riya, lagi jujur atau lagi bohong. Nah, apa setelah tahu itu sudah cukup? Tentu tidak. Ilmu tasawuf juga mengajarkan wa kaifiyatu tathiri minal madmum. Bagaimana cara membersihkan hati kita, sifat-sifat yang jelek, penyakit-penyakit hati itu bagaimana cara membersihkannya, itu ada dalam ilmu tasawuf. Setelah membersihkan dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang jelek, juga ilmu tasawuf mengajarkan bagaimana menghiasi hati kita supaya terus konsisten istiqomah dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, ilmu tasawuf juga adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana kita untuk terus berjalan, untuk terus beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perintah kita yang sebenarnya, bahwa kita kita manusia dan jin diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah kepada Allah. Hadirin, barangkali sampai di situ saja, tidak terlalu panjang. Intinya adalah bahwa semuanya ada bagiannya. Kita pengen Islam kita kuat, maka pelajari ilmu fikihnya dan amalkan. Bagaimana iman kita kuat, maka pelajari ilmunya, yaitu ilmu tauhid. Dan bagaimana kita bisa amal itu betul-betul yang kita lakukan itu bisa terasa, bisa memperbaiki diri kita. Setiap saatnya kita bisa bertambah lebih baik, setiap saatnya kita bisa merasa lebih dekat dengan Allah. Maka kita butuh untuk mempraktekkan ihsan dengan ilmu tasawufnya. Saya kira demikian dulu, nanti bisa disambung lagi. Terima kasih, mohon maaf, dan silahkan yang mau bertanya dan koreksi tulis di kolom komentarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.